Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Semoga adalah sehat selalu ya, dan selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama yang kami hormati kepada Bapak Hikmatullah SHIMSY selaku dosen mata kuliah Hadis AFK MUA 1 serta teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melaksanakan diskusi mengenai hadis tentang niat dan ikhlas. Ya, saya sebagai moderator, sebelumnya saya akan menggunakan personil kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama Nur Mutadin, yang kedua Diki Bahtiar Rahman, yang ketiga TB Muhammad Rusli, yang keempat Dewi Fatimah, yang kelima Meika Puji Lestari. Baik, langsung saja kita mempersingkat waktu langsung ke pembahasan-pembahasan yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 yang akan diawali oleh TB Muhammad Rusli, yang kedua akan dibacakan oleh Diki Bahtiar Rahman, yang ketiga akan dibacakan oleh Dewi Fatimah, yang keempat akan dibacakan oleh Meika Puji Lestari. Jadi sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu dengan judul tentang niat dan ikhlas. 1. Pengertian niat. Niat menurut bahasa menyengaja, menurut Al-Aqsad, menurut istilah kemauan hati, mengerjakan sesuatu dan bertekad melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Maksudnya menyengaja berpuasa. Niat menurut syara adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Menurut mereka para ulama, arti kata niat adalah keinginan yang disertai dengan perbuatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Hadis tentang niat dan ikhlas. Arti hadis. Terjemah hadis. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan niatnya." Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barjibah al-Bukhari, dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Quraisy An-Naisaburi, dalam kedua kitab mereka yang merupakan kitab paling sahih di antara kitab-kitab hadis. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imratin yanqiha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Artinya, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasnya sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalil niat wa ama umiru liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qiyamah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Baqarah ayat 5. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, pengertian ikhlas. Secara bahasa, pengertian ikhlas artinya membersihkan atau bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi ataupun imateri. Adapun secara istilah, pengertian ikhlas adalah membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, dalam beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Selanjutnya yaitu dalil ikhlas. Dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru illa ahsamikum walakin la surarikum walakin la yanzuru ila qulubikum. Masalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah menilai atau melihat keikhlasan dari hatimu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.